warahmatullahi wabarakatuh anak-anak bunda semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan serta perlindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak bunda semuanya, seperti biasa di hari Selasa, hari ini bunda akan memberikan mata pelajaran PPKN. Nah diharapkan anak bunda semuanya untuk tetap semangat dan menyimak dengan baik materi pembelajaran yang bunda sampaikan hari ini. Nah langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama simak video pembelajarannya. Baiklah, bunda akan melanjutkan materi yang kemarin tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, hari ini bunda akan menjelaskan tentang upaya penegakan hukum secara represif dan preventif, kemudian ada berbagai macam pelanggaran hukum, kemudian ada macam-macam bentuk sanksi pelanggaran pidana. Baiklah, menurut Sudarto, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu upaya preventif dan upaya represif. Nah, upaya preventif itu upaya penegakan hukum ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana nih. Misalnya pemberian pengawasan pada objek kriminalitas, kemudian mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, serta penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama. Itu upaya preventif. Kemudian upaya represif. Nah, upaya ini merupakan salah satu upaya penegakan hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Kemudian selanjutnya yaitu lembaga-lembaga penegak hukum. Nah, itu ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Hakim yang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, kemudian ada advokat sebagai penasihat hukum, kemudian ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, untuk peran-perannya, nah itu ada di halaman 44 buku Mozaik PPKN kelas 12. Selanjutnya yaitu beberapa macam pelanggaran hukum menurut KUHP. Nah, yang pertama yaitu pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Itu di pasal 489 sampai 502. Kemudian yang kedua yaitu pelanggaran ketertiban umum pasal 503 sampai 520. Kemudian pelanggaran terhadap penguasa umum pasal 521 sampai 528. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan, yaitu pasal 529 sampai 530. Kemudian pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, pasal 531. Kemudian pelanggaran kesusilaan, pasal 532 sampai 547. Kemudian ada pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan perkarangan, pasal 548 sampai 551. Kemudian pelanggaran jabatan pasal 552 sampai 559 dan ada pelanggaran pelayaran pasal 560 sampai 569. Nah, jadi KUHP ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jadi beberapa pelanggaran-pelanggaran ini sebenarnya masih ada lagi penjabarannya, namun anak-anak muda cukup mengetahui contoh-contohnya pelanggaran hukum yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang terakhir yaitu macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Dalam pasal 10 KUHP dijelaskan ada dua macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama pidana pokok. Nah, pidana pokok yaitu ada pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sementara pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Baiklah, sekian materi dari bunda. Semoga anak-anak bunda paham. Mohon maaf bila bunda ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.